Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Masuk pertengahan 2020, makin banyak nih HP kelas menengah yang hadir di Indonesia. Salah satunya ini, Redmi Note 9 Pro. Penerus dari Redmi Note 8 Pro yang selama ini jadi salah satu andalan kita di kelas harga 3 jutaan. Banyak peningkatan yang dikasih, dan juga hal-hal bagus di seri sebelumnya tetap dipertahankan di sini. Dari awal kita udah bilang nih, bahwa HP ini tergolong mantep untuk harga 3 jutaan. Tapi kok ya kita ngerasa agak kurang nendang gitu. Penasaran kenapa? Langsung aja. Gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Redmi Note 9 Pro. Secara umum, Redmi Note 9 Pro ini dapat peningkatan di beberapa sektor, atau minimal setara lah sama sebelumnya. Paling kerasa di sektor baterai sama chargernya. Di sisi desain juga dapat penyegaran, biar tampangnya lebih kekinian. Ekspektasi kita lumayan tinggi nih, lihat pendahulunya sama saingan-saingannya sekarang. Sayangnya menurut kita, improvementnya belum sesuai harapan. Padahal harganya naik lumayan nih. Seri ke-9 ini dijual dengan harga 3499 juta untuk versi RAM 6GB, dan 3899 juta buat varian yang RAM 8GB. Buat yang penasaran, isi kotaknya apa ada yang beda? Jawabannya ada. Kali ini si bos pengen ngeksis. Terserah deh mau diapain ini. Selebihnya sama kok. Selain HP-nya, ada SIM ejector, soft case, kartu petunjuk, charger, sama kabel USB Type-C yang kali ini warnanya oranye. Mungkin biar nggak ketukar sama merek lain. Secara desain, seri Note Kepala 9 ini nggak ketinggalan pakai ala 2020. Dengan kamera depan berbentuk lubang, sama kamera belakang berbentuk kotak. Tapi kotaknya agak beda dari kebanyakan yang lain. Yang ini lebih ngingetin ke seri Huawei Mate 20 dengan persegi di tengah, bukan persegi panjang yang agak menyamping. Kita suka nih yang berani beda dari kebanyakan. Soal warnanya, tetap sama ada 3 pilihan. Hijau, putih, sama abu-abu. Tapi yang unik yang warna hijau nih menurut kita. Yang two-tone gini, yang seringan ada di mobil. Jadi warna bagian atas sama bawahnya beda. Yang bawahnya lebih gelap. Ada motif garis-garis di warna bawah, walaupun kalau dipegang nggak ada teksturnya sih. Bahan bodi belakang tetap dipertahankan pakai kaca, yang menurut kita jadi salah satu keunggulan dibanding pesaingnya di kelas 3 jutaan. Kalau kalian perhatiin, di belakang polos aja, cuman kamera sama tulisan Redmi. Soalnya sensor fingerprintnya dipindah ke samping, jadi satu sama tombol power. Selain itu, di bagian atas ada mic sama infrared blaster. Di sebelah kanan tadi ada sensor sidik jari sama tombol volume. Di bawah ada speaker, mic, port USB Type-C, sama ada headphone jack. Sementara di kiri ada slot SIM card-nya. Kali ini udah pakai yang triple slot. Baguslah, sebelumnya kan pakai yang dual hybrid. Nah, sayangnya, bagian yang menurut kita jadi titik lemah Redmi Note 8 Pro kemarin, masih nggak diapa-apain nih. Layarnya tetap pakai panel IPS dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 60Hz. Padahal bagian layar ini yang kita harapin ada improvement. Nggak jelek sebenarnya, cuma nanggung aja di saat brand lain ada yang bisa ngasih layar AMOLED, atau ngasih refresh rate yang lebih tinggi untuk kelas yang sama. Yang ditambahin malah ukurannya jadi makin gede lagi, jadi 6,67 inch, yang bikin bobotnya juga bertambah jadi 200 gram lebih. Mungkin aja nih bisa bikin batal beli kalau kalian nyari HP yang ukurannya compact. Gak cuma tampang, kali ini underdealnya juga ada ubahan. Selain ada pilihan RAM 8GB, kali ini chipsetnya juga balik ke Qualcomm dengan Snapdragon 720G, setelah sebelumnya berpaling ke MediaTek. Performanya kurang lebih setara dengan sebelumnya, soalnya MediaTek G90T yang sebelumnya juga udah kebut banget buat kelas tengah-tengah. Dari benchmarknya plus minus lah ya, 720G kelihatan unggul di CPU, G90T di GPU-nya. Soal kenceng-kencengan juga seimbang lah, yang ngebedain paling optimasinya. Contohnya nih, kita bandingin buat beberapa game. Cepet-cepetan buka aplikasinya kurang lebih sama. Untuk setting gamenya, buat Mobile Legends yang pakai Snapdragon bisa sampai Ultra, sementara MediaTek cuma mentok di High aja. Gitu juga CODM yang unggul di versi terbaru. Kebalikannya, buat PUBG malah lebih yahut di MediaTek yang bisa sampai semut ekstrim atau HDR Ultra. Keduanya lancar aja dipakai di limit masing-masing. Dan kita yakin dua-duanya juga kalau dihajar samain gitu sampai maksimal saingannya,
Misalnya 720G dipakai di smooth ekstrim, tetap mulus-mulus aja. Yang kerasa beda tapi rada maksa, ada di bagian sumber powernya. Kapasitas baterainya nambah jadi 5020 mAh. Tujuan 20-nya apa? Kemungkinan besar biar bisa unggul dari HP lain yang rata-rata mentok di 5000 mAh. Di atas itu udah bisa dianggap nggak wajar lah. Jadi kalau ditanya, bisa bilang menang kita dong, nggak peduli menang seberapa. Baterai segini dari hasil tes kita sanggup buat tahan sampai 8 jam 15 menit. Kalau pemakaian ringan harusnya bisa kuat 2 hari lah ini. Gitu juga chargernya yang daya maksimalnya 33 watt. Padahal kemampuan HP-nya cuma sampai 30 watt. Lagi-lagi, mungkin tujuannya biar ngalahin brand kuning yang chargernya cuma 30 watt. Apapun itu, customer mah seneng-seneng aja lah ya dikasih lebih mah. Dengan daya segini, dalam setengah jam, dari kosong bisa keisi setengah. Dan kalau mau penuh banget, butuh waktu sekitar 1,5 jam. Menurut kita, baterai dan charger ini bukan hal yang paling urgent sih buat ditingkatin. Tapi ya, mending ada yang nambah lah ya, daripada nggak ada sama sekali kan. Sementara kalau soal fitur, nggak banyak ubahannya. Dari awal beli, Redmi Note 9 Pro ini udah pakai Android 10 dengan MIUI 11. Tapi kalau misalnya kalian baru mau beli Redmi Note 8 Pro, juga tinggal update kok. Udah bisa diupdate sampai ke Android 10. Infrared Blaster juga tetap ada. Fitur unggulan yang bisa jadi alasan utama kenapa kalian beli seri ini juga tetap dipertahankan, yaitu NFC. Dan soal sound juga sama-sama aja. Satu speaker di bawah dengan headphone jack. Ada tambahan setting kayak equalizer sama efek-efek kalau colok headphone-nya. Speakernya ya nikmat-nikmat aja lah kalau mau buat dengerin podcast, JKT, atau sambil ngopi sore-sore. Kira-kira beginilah hasil suaranya. Untuk kamera juga hampir nggak ada beda dari pendahulunya. 4 kamera belakang dengan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, sama yang beda kamera makronya, jadi 5 megapiksel. Sementara resolusi kamera selfie turun jadi 16 megapiksel, cuman sekarang kalian bisa nih, kalau mau selfie sambil slow motion. Hasilnya bisa dilihat, nggak beda jauh antara Redmi Note 9 Pro dengan 8 Pro. Zoomnya juga sama-sama maksimal di 10 kali digital zoom. Foto makronya aja yang sedikit lebih baik. Fiturnya ada night mode, panorama, mode pro, dan slow motion sampai 960 fps buat kamera belakang, dan 120 fps buat kamera depan. Video kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Sementara kamera depan mentok di 1080p 30 fps. Sementara ini kalau di 1080p 60 fps. Kira kayak gini. Stabilisasinya kalau sambil jalan. Kalau kita putar-putar. Dan ini kalau untuk selfie kira-kira kayak gini di 1080p 30 fps maksimal.
Ini kalau pakai masker sih, jadi suaranya mungkin agak mendem. Nanti mungkin kita cek lagi deh, kira-kira kayak gimana. Jadi ini kalau 1080p 30 fps. Nah, itu dia tadi Redmi Note 9 Pro. Udah nangkep kan kenapa menurut kita HP ini sedikit di bawah ekspektasi kita. Walaupun sebenarnya udah oke banget buat harga 3 jutaan. Mungkin emang ekspektasi kita yang terlalu tinggi dari sebelumnya. Tapi menurut kita upgrade yang dikasih itu bukan yang paling mendesak. Contohnya nih, chipset emang balik lagi ke Snapdragon yang lebih bergengsi. Tapi secara performa nggak jauh-jauh amat. Charger oke lah, bisa hampir 2 kali lipat lebih kenceng. Dan juga keunggulan kayak bodi kaca sama NFC, ini tetap dipertahankan. Tapi sayangnya kamera bisa dibilang hampir nggak berubah, sama layar yang kita lihatin setiap hari, dan ini menurut kita jadi titik lemah sebelumnya, ini malah nggak diapa-apain. Padahal pesaingnya bisa ngasih yang lebih di harga yang kurang lebih sama. HP ini jelas recommended banget, buat kalian nyari HP komplit dengan budget sekitar 3-4 jutaan. Tapi, kalau misalnya kalian ngincer yang memori 664 karena budgetnya rada ngepas, saran kita, coba deh, kalian pertimbangin Redmi Note 8 Pro ini, yang secara harga bisa lebih murah 500 ribuan, tapi yang dikasih nggak beda jauh-jauh banget dibanding yang seri ke-9 Pro ini. Kalau masih bingung, langsung aja deh, cek di rekomentar.com. Di situ kita bakal kasih rekomendasi yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Sekarang nggak cuma rekomendasi smartphone loh, sekarang udah ada rekomendasi laptop juga. Langsung aja deh, cek di rekomentar.com. Itu tadi pendapat kita loh ya. Coba deh komen-komen di bawah, gimana pendapat kalian tentang Redmi Note 9 Pro ini. Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan see you!